Bab 151. Di sudut ruangan yang lembab dan minim cahaya, keheningan malam pecah oleh deru napas yang memburu. Sang pemuda tampak berjuang keras, tubuh lantai pada sebuah pilar. Keringat dingin mengucur di pelipisnya, namun matanya memancarkan tekad yang membara. Arur, erangnya tertahan, mengerahkan seluruh tenaga untuk melepaskan diri. Aku nggak boleh menyerah di sini. Masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Aku nggak mau tamat dengan cara sia-sia seperti ini, gumamnya dengan nada penuh dendam. Ia terus menyentak rantai itu, mengabaikan rasa perih di pergelangan tangannya. Trek, perang. Suara logam yang patah bergema. Akhirnya, belenggu itu menyerah. Pemuda itu segera bangkit, meski tubuhnya masih terasa lemas. Aku harus segera keluar, bisiknya sambil mengendap-endap di kegelapan. Ia menyisir dinding hingga tangannya menyentuh permukaan kayu. Sial, cuma ada satu pintu. Ia memutar otak. Bertindak ceroboh hanya akan membuatnya tertangkap lagi. Sebuah ide melintas. Ia mendekati pintu dan mengetuknya dengan ritme yang sengaja dibuat mencurigakan. Tok, tok, tok. Setelah itu, ia segera menghilang di balik bayangan sudut ruangan. Tak lama, terdengar suara kunci diputar. Dua orang penjaga masuk dengan raut wajah waspada. Hah, dia kabur. Cepat cari. Kalau sampai bos tahu, kita habis. Seru salah satu penjaga dengan suara panik. Tapi tunggu, dia lewat mana? Pintunya cuma satu dan kita baru saja masuk, sahut temannya kebingungan. Tepat saat mereka lengah. BUGH, BUGH. Dua serangan cepat dan telak mendarat di tengkuk mereka. Keduanya tersungkur tak sadarkan diri. Dengan sigap, si pemuda mengikat salah satu penjaga di pilar tempatnya tadi terbelenggu, sementara yang satunya ia sembunyikan di tumpukan kayu. Waktuku nggak banyak, ujarnya. Namun, saat mengintip keluar, jantungnya nyaris copot. Lorong itu dipenuhi penjaga yang berlalu lalang. Gawat, gerutunya. Ia kembali masuk ke dalam ruangan, lalu melihat seragam yang dikenakan penjaga tadi. Ini dia jalannya. Ia segera bertukar pakaian. Dengan tambahan topi yang menutupi sebagian wajahnya, ia melangkah keluar dengan kepala tertunduk, berusaha menyatu dengan suasana. Woi, mau kemana kamu? Tegur seorang pria bertubuh besar. Pemuda itu mengatur suaranya agar terdengar tenang. Izin keluar sebentar, Bang. Pria itu mengangguk singkat. Cepat kembali. Besok bos datang untuk menyelesaikan urusan dengan tawanan itu. Kita juga ada tugas menjemput seorang gadis di rumah sakit angkasa. Siap, laksanakan. Jawab si pemuda cepat, lalu segera menjauh. Di balik maskernya, ia menyeringai tipis. Rencana kalian gak akan semudah itu. Ia segera menuju area parkir dan menemukan sebuah mobil dengan kunci yang masih menggantung. Tanpa membuang waktu, ia memacu kendaraan itu membelah jalanan malam menuju rumah sakit angkasa. 2 jam kemudian, ia sampai di lobi rumah sakit. Dengan langkah yang dipaksakan tenang, ia menghampiri meja resepsionis. Ada yang bisa dibantu, Mas? Tanya petugas ramah. Saya mencari pasien atas nama keluarga Abimanyu. Apa ada? Tanya pemuda itu. Petugas mengecek komputer. Maaf, atas nama tersebut tidak terdaftar di sini. Pemuda itu mengernyit. Kalau begitu, pasien perempuan yang baru datang dari Australia kemarin. Dia sedang mengandung. Oh, maksud Anda Nona Aleara? Petugas balik bertanya. Benar, di mana dia sekarang? Nona Aleara ada di lantai 5, ruang VIP nomor 50B. Terima kasih. Ia segera melesat menuju lift. Namun, tantangan baru muncul saat ia sampai di lantai 5. Dari kejauhan, ia melihat Fitri, Lutfi, dan Alvin sedang berjaga di depan ruangan. Cek, mereka ada di sana. Aku harus cari cara lain, gumamnya. Ia menyelinap ke ruang ganti staf dan keluar dengan setelan jas putih dokter, lengkap dengan masker dan stetoskop. Ia berjalan santai melewati mereka. Maaf dokter, ada perlu apa ya malam-malam begini? Tanya Fitri yang terjaga karena suara langkah kakinya. Pengecekan rutin untuk memantau kondisi pasien, jawab si pemuda dengan suara berat yang dibuat-buat. Fitri tampak heran. Tapi ini kan sudah tengah malam, dok. Memang ada jadwal ya? Benar, tapi kondisi pasien harus dipantau setiap jam, dan ada alat saya yang tertinggal di dalam, kilahnya dengan tenang. Oh, begitu. Silakan, dok, jawab Fitri kembali duduk.
Si pemuda masuk ke dalam kamar Zia. Ia melihat Zia yang masih terlelap. Bagus, dia masih belum sadar. Tapi aku harus menjauhkan 3 orang di depan itu dulu. Ia keluar lagi menemui mereka. Mbak yang pakai hijab dan Mas yang di sebelahnya, bisa minta tolong sebentar. Ada apa, Dok? Tanya Lutfi. Tolong ambilkan peralatan medis saya di lantai bawah. Ada beberapa kotak yang harus segera dibawa ke sini. Lutfi berdiri. Biar saya saja yang ambil. Jangan, barangnya cukup berat dan rawan rusak. Harus dibawa berdua agar aman, cegat si pemuda cepat. Baiklah, Dok. Kami turun sekarang, ujar Fitri menyetujui. Setelah mereka pergi, ia menoleh ke Alvin yang masih duduk dengan tatapan dingin. Dan Mas, bisa tolong belikan obat khusus di apotek luar. Stok di farmasi kami sedang kosong karena kendala pengiriman. Alvin menaikkan alisnya. Rumah sakit sebesar ini kehabisan obat. Iya, ini obat khusus, namanya Delmovison. Sangat mendesak untuk pasien di dalam, jawabnya sedikit gugup namun tetap berusaha meyakinkan. Meski merasa nama obat itu asing, Alvin tidak mau mengambil risiko dengan kesehatan Zia. Oke, saya cari sekarang. Begitu Alvin menghilang di balik lift, si pemuda langsung bergerak cepat. Ia mengambil kursi roda, melepas selang infus Zia dengan hati-hati, lalu menggendongnya ke kursi roda. Kalau begini pasti curiga, pikirnya. Ia menemukan gulungan perban besar di laci. Dengan cerdik, ia melilitkan perban itu ke area kepala dan wajah Zia agar terlihat seperti pasien yang baru saja menjalani operasi besar. Dengan identitas baru dan penyamaran yang sempurna, ia mendorong kursi roda itu keluar, melewati koridor yang sepi menuju pintu pelarian. Di sudut lain rumah sakit, Fitri dan Lutfi masih berdiri di depan meja administrasi yang sepi. Mbak resepsionisnya kemana ya? Kok kosong? Tanya Fitri sambil mengedarkan pandangan. Mungkin sedang ada urusan sebentar. Kita tunggu saja di sini dulu, jawab Lutfi menenangkan. Mereka pun duduk di kursi tunggu. Tanpa mereka sadari, seorang pria bertopi dan bermasker melintas tepat di depan mereka. Pria itu mendorong kursi roda yang membawa seorang wanita dengan wajah yang tertutup balutan perban rapat. Kasihan sekali pasien itu, bisik Fitri iba, matanya terus mengikuti pergerakan mereka. Pasti berat sekali harus mengalami luka seperti itu di wajahnya. Iya, semoga dia segera diberikan kesembuhan, sahut Lutfi tulus. Amin, jawab Fitri. Namun, tepat saat pria itu berbelok menuju pintu keluar, sebuah benda kecil melingkar terlepas dari pergelangan tangan si wanita dan terjatuh di lantai. Si pria yang tampak terburu-buru itu tidak menyadarinya dan terus melangkah menuju parkiran. Kak, tunggu. Gelangnya jatuh, seru Fitri. Ia bergegas memungut benda itu. Namun, saat matanya membaca nama yang terukir di gelang pasien tersebut, jantungnya seolah berhenti berdetak. Lutfi, ini gelang Zia. Pekik Fitri dengan wajah pucat pasi. Apa, kamu serius? Lutfi terperanjat. Zia dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Fitri langsung berlari sekencang mungkin mengejar pria misterius yang membawa Zia ke arah area parkir. Lutfi pun segera menyusul di belakangnya dengan perasaan cemas yang membuncah. Hei, berhenti, lepaskan Zia, teriak Fitri saat melihat pria itu sedang berusaha memasukkan Zia ke dalam mobil. Pria itu menoleh dengan tatapan tajam yang penuh amarah. Sial, kenapa rencana gue selalu ada yang mengganggu? Geramnya. Jangan bawa dia pergi. Tegas Fitri mencoba menghalangi pintu mobil. Minggir lo, jangan cari masalah. Bentak pria itu. Pertikaian fisik pun tak terelakkan. Pria itu menyerang dengan membabi buta, namun Fitri dengan sisa keberaniannya berusaha memberikan perlawanan demi menyelamatkan sahabatnya. Sayangnya, pria itu mulai kehilangan kesabaran. Gue nggak punya waktu lagi. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah benda tajam yang berkilat. JLEB. Sebuah serangan dingin bersarang di perut Fitri. Gadis itu terkesiap, tubuhnya mendadak lemas. Astagfirullah, gumamnya dengan suara parau saat merasakan hangatnya cairan merah mulai merembes membasahi bajunya. Rasakan itu, ketus si pria. Ia segera melompat ke kursi kemudi dan menginjak gas sedalam-dalamnya, meninggalkan area rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Lailahaillallah, Fitri meringis kesakitan. Meski penglihatannya mulai kabur, tekadnya tidak padam. Aku nggak akan membiarkan Zia dibawa pergi. Dengan tangan gemetar,
ia mencoba menahan lukanya dan sempat berusaha mengejar mobil itu beberapa langkah. BRUK. Kekuatannya mencapai batas. Fitri terjatuh di aspal parkiran. Fitri, teriak Lutfi yang baru saja sampai di lokasi. Ia syok melihat kondisi temannya. Lutfi, cepat kejar mobil itu. Jangan sampai kehilangan jejak Zia, perintah Fitri dengan napas yang tersengal-sengal. Tapi luka kamu parah, Fit. Aku harus tolong kamu dulu. Ujar Lutfi panik. Aku bisa bertahan. Tolong, kejar mereka sekarang sebelum terlambat. Cepat, Vi. Mohon Fitri dengan tatapan memohon yang sangat dalam. Lutfi bimbang, namun akhirnya mengangguk. Bertahanlah, aku akan segera kembali. Lutfi segera berlari ke mobilnya dan melaju mengejar penculik itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Fitri memaksakan diri untuk berdiri. Ia merambat pada dinding, mencoba masuk kembali ke dalam gedung. Aku harus kasih tahu Alvin. Sambil membisikkan doa dan zikir, ia menyeret langkahnya. Ya Allah, kuatkan hamba. Ya Hayu ya Qayyum. Di kejauhan, ia melihat sosok Alvin. Alvin, panggilnya dengan suara yang nyaris hilang. Fitri, kenapa lo ada di luar? Tanya Alvin heran. Namun sebelum Alvin sempat mendekat, tubuh Fitri ambruk. Dengan sigap, Alvin menangkapnya sebelum menyentuh lantai. Fit, apa yang terjadi? Alvin terbelalak melihat noda merah yang sangat banyak di pakaian Fitri. Tuh tolong, Zia dibawa pergi, bisik Fitri lemah sebelum akhirnya kesadarannya menghilang sepenuhnya. Sial, ada apa dengan Zia? Alvin berteriak panik. Tanpa membuang waktu, ia langsung menggendong Fitri dan berlari masuk ke dalam ruang gawat darurat. Dokter, tolong, cepat bantu teman saya. Bab 152. Di saat Fitri tengah berjuang mendapatkan penanganan medis, Lutfi masih memacu mobilnya, mencoba mengejar kendaraan yang membawa pergi Zia. Namun, di sebuah persimpangan yang padat, mobil itu seolah hilang di telan bumi. Sial, kemana mereka pergi? Lutfi memukul kemudi dengan perasaan cemas yang luar biasa. Ia terus menyisir jalanan, berharap ada keajaiban yang mempertemukannya kembali dengan jejak penculik itu. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang tersembunyi, Zia dibawa ke sebuah bangunan megah namun sunyi. Di dalam rumah itu, hanya ada Zia dan pria yang membawanya. Hufet, melelahkan juga bermain kejar-kejaran malam ini, gumam pria itu. Ia melepas topi dan maskernya, lalu melemparkannya ke sudut ruangan dengan kasar. Ia memandangi Zia yang masih tak berdaya. Bangun, jangan lama-lama tidurnya, perintahnya. Melihat Zia yang bergeming, ia sempat ragu. Apa dia sudah tidak bernapas? Ia memeriksa denyut nadi Zia. Sepertinya efek cairan penenang itu terlalu kuat hingga dia jatuh ke dalam tidur panjang. Pria itu kemudian menggendong Zia menuju kamar di lantai 2. Kamu nggak boleh pergi secepat itu. Kamu adalah kunci utamaku untuk meruntuhkan mereka semua, bisiknya dingin. Ia menyiapkan peralatan medis dan botol-botol cairan di atas meja. Ternyata, pria ini bukanlah orang sembarangan. Ia memiliki latar belakang medis, namun ia menyalahgunakan kemampuannya untuk meracik zat-zat terlarang. Cairan yang ia gunakan untuk melumpuhkan Zia dan Aleara sebelumnya adalah hasil racikannya sendiri yang sangat berbahaya. Ia segera memasangkan selang bantuan nutrisi dan memberikan obat khusus agar Zia segera terjaga. 1 jam berlalu, perlahan kesadaran Zia mulai kembali. Jari-jarinya bergerak gelisah. Tidak, jangan. Tolong hentikan. Teriak Zia dalam tidurnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, pertanda ia tengah terjebak dalam mimpi buruk yang hebat. Ayo, bangunlah, ujar pria itu sambil mengusap kening Zia dengan tenang, seolah dia adalah pahlawan. Jangan, Zia tersentak bangun, napasnya memburu dan matanya bergerak liar karena ketakutan. Akhirnya kamu sadar juga, ucap pria itu sambil mengusap lembut rambut Zia. Siapa kamu? Tanya Zia dengan tatapan kosong dan penuh curiga. Pria itu memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Oh astaga, apa benturan itu membuat ingatanmu memudar, Katakan saja, siapa kamu? Bentak Zia, meski suaranya masih terdengar lemah. Namaku Victor, apa kamu benar-benar tidak mengingatku? Zia menggeleng pelan, mencoba mencari nama itu di ingatannya yang gelap. Victor. Ya, aku Victor, kekasih dari Anastasia, jawab pria itu dengan senyum kecil yang penuh rahasia.
Siapa Anastasia? Tanya Zia, kepalanya mulai terasa berdenyut hebat. Ya ampun, kamu benar-benar melupakan semuanya, ujar Victor dengan nada panik yang palsu. Ark! Zia berteriak sambil memegangi kepalanya yang terasa seperti dihantam benda tumpul. Tenanglah, minum ini agar rasa sakitnya hilang, Victor menyodorkan sebutir tablet. Tanpa curiga, Zia menelannya dan meminum air yang diberikan. Sudah lebih baik, tanya Victor. Zia hanya mengangguk pelan. Baiklah, aku akan membantumu menyusun kembali kepingan ingatanmu, ujar Victor sembari duduk di tepi tempat tidur. Namamu Zia Amanda Dalton. Kamu adalah bagian penting dari kelompok besar bernama Good Evil di Australia, dan sekarang kamu sedang berada di Indonesia, jelas Victor. Zia hanya terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar. Anastasia adalah sahabat terdekatmu sejak awal kamu bergabung. Kelompok itu dipimpin oleh 11 orang hebat dengan ribuan pengikut. Namun sekarang, hanya tersisa 7 orang, termasuk kamu. Kamu tahu kemana 4 orang lainnya? Kemana? Tanya Zia penuh rasa ingin tahu. Satu dikhianati hingga tiada, satu lagi berpulang karena insiden, dan 2 sisanya memilih pergi, jawab Victor dengan nada yang semakin dramatis. Siapa yang dikhianati? Anastasia, sahabat terbaikmu sendiri, Victor berpura-pura terisak. Siapa yang melakukan itu padanya? Tanya Zia, emosinya mulai terpancing. Rara, dia pelakunya. Dia menghabisi Anastasia dengan sangat kejam, padahal Anastasia tidak punya salah apa-apa, tuduh Victor sambil menyeka air mata palsunya. Siapa Rara? Dia pemimpin tertinggi di Good Evil. Dia adalah adik dari Raisa, orang yang dulu membawamu masuk ke dunia itu. Ark, tolong, kepalaku sakit sekali. Rintih Zia, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk otaknya saat ia mencoba memanggil kembali memori tentang nama-nama itu. Victor segera memberinya dosis obat lagi. Teruslah minum obat itu, Zia. Semakin sering kamu meminumnya, ingatan aslimu akan terkunci selamanya, dan aku akan mengisi kepalamu dengan kebohongan versiku, batin Victor sambil menyeringai puas. Bisa jelaskan lebih jelas lagi. Jangan berbelit-belit, pinta Zia sambil memijat pelipisnya. Intinya, dari 11 pemimpin, posisi tertinggi dipegang oleh Rara dan Raisa. Sisanya adalah Keina, Salsa, Farel, Vano, dan kamu. Anastasia sudah tiada, sementara Erik dan Danish pergi meninggalkan kelompok. Aku punya kekasih, tanya Zia bingung. Ya, namanya Erik Kaanu Samuel. Kamu sangat mencintainya, bahkan kamu rela mempertaruhkan nyawamu demi dia. Lalu kenapa mereka pergi? Erik dan Danish pergi karena tidak tahan dengan sifat Rara. Mereka membenci Rara karena dia telah menyingkirkan Anastasia yang tak bersalah, jelas Victor penuh dusta. Kenapa dia setega itu? Tanya Zia mulai terpancing amarah. Hanya karena salah paham, Rara menuduh Anastasia yang menghasut Danish agar membencinya. Padahal sebenarnya, Rara sendirilah yang membuat Danish muak karena Danish pernah memergokinya bermain api dengan Vano, kekasih dari Raisa. Sialan, bagaimana mungkin dia sekejam itu hanya karena alasan sepele? Umpat Zia kesal. Itu belum semuanya. Saat Danish mencoba memberi pelajaran pada Rara, rencana itu gagal karena gangguan dari Ariana. Siapa lagi Ariana? Ariana adalah kakak kandung Danish, sekaligus orang yang kamu sayangi seperti kakak sendiri. Dia mengorbankan nyawanya demi melindungi Rara yang hendak diserang Danish. Akibat insiden itu, Ariana pergi untuk selamanya karena ketidaksengajaan adiknya sendiri. Zia menatap Victor dalam. Lalu kamu sendiri siapa? Apa kamu juga pemimpin di sana? Bukan, aku hanya seorang dokter yang bertugas mengobati anggota yang terluka dalam konflik. Aku juga kekasih Anastasia, tapi kami merahasiakan hubungan itu karena Rara melarang Anastasia berhubungan denganku. Dia menganggapku tidak selevel karena aku hanya orang biasa, sementara kalian adalah elit kaya raya, ujar Victor dengan nada memelas. Zia hendak bertanya lebih lanjut, namun Victor segera memotong. Sudah cukup untuk hari ini. Kamu harus istirahat total agar cepat pulih. Besok aku akan ceritakan sisanya. Minum obatnya lagi kalau kepalamu sakit, pesan Victor sebelum melangkah keluar. Teruslah bertanya-tanya, Zia. Biarkan kebencian pada Rara tumbuh subur di hatimu, batin Victor sambil menutup pintu dengan senyum kemenangan. Di dalam kamar, Zia merintih pelan.
Kepalaku sakit sekali. Ia kembali menelan obat dari Victor dan perlahan terlelap dalam kegelapan buatan. Di sisi lain, Rara masih terjaga. Matanya masih menatap langit-langit ruangan dengan gelisah, meskipun jam di dinding sudah menunjukkan pukul 3.30 dini hari. Suasana rumah sakit yang sunyi justru membuat pikirannya berkecamuk. "Loh, kok belum tidur juga?" tanya Alex yang menyadari Rara masih membuka mata. "Belum ngantuk sama sekali," jawab Rara singkat. "Kenapa?" Alex mengusap lembut rambut Rara yang sedikit berantakan. Posisi mereka cukup dekat, Rara berbaring telentang, sementara Alex menyamping memperhatikannya. "Nggak tahu, perasaanku dari tadi nggak tenang. Kayak ada sesuatu yang mengganjal," curhat Rara. "Ya sudah, sini coba tenang dulu, sini peluk lagi biar rileks," ajak Alex lembut. "Tetap nggak bisa tidur," tolak Rara pelan. Alex tiba-tiba tersenyum penuh arti. "Mau hadiah nggak?" "Hadiah apa malam-malam begini?" Rara balik bertanya dengan dahi berkerut. Sebentar, Alex bangkit dari tempat tidur. Ia menghampiri koper di sudut ruangan. Kebetulan, barang-barang mereka dari villa sudah dikirim ke rumah sakit sejak sore tadi, jadi mereka tidak perlu repot kembali ke sana saat hendak berangkat ke Jakarta nanti. "Coba kamu tutup mata dulu," pinta Alex. "Buat apa sih?" "Sudah, tutup saja," paksa Alex sambil tertawa kecil. Rara pun menurut, ia duduk bersila dan memejamkan matanya. Alex mendekat, lalu perlahan melingkarkan sesuatu di leher Rara dan menyematkan benda lain di jari manis gadis itu. "Oke, sekarang buka matanya." Rara membuka matanya perlahan dan terkejut melihat apa yang dipakainya. "Ini, bukannya kalung sama cincin itu?" "Tepat sekali. Kamu masih ingat nggak ini apa?" tanya Alex bangga. Rara memperhatikan detail perhiasan itu, mencoba memutar kembali memorinya. Ini kan kalung yang dulu kamu beli buat pacar kamu pas hari ulang tahunku." Seru Rara kaget. "Iya, kalung itu memang buat pacarku yang cantik ini," sahut Alex sambil tersenyum manis. "Jadi dari dulu yang kamu maksud pacar itu aku. Padahal kan waktu itu kita cuma pacar bohongan. Kamu seserius itu ya?" tanya Rara dengan nada tak percaya. "Tentu saja aku serius. Sejak saat itu, perasaanku memang sudah mulai tumbuh buat kamu," jawab Alex jujur. Mendengar itu, wajah Rara sedikit meredup. "Maaf ya." "Loh, minta maaf buat apa?" "Gara-gara waktu itu aku sempat terlalu fokus sama idola-idola Korea aku. Tapi jujur, itu cuma sekadar kagum, bukan sayang yang serius kayak ke kamu," ungkap Rara jujur. "Iya, nggak apa-apa kok. Aku paham." Alex menarik Rara ke dalam pelukannya. "Terus cincin tunangan kita ini, kamu ketemu di mana? Bukannya hilang?" tanya Rara lagi sambil mengusap cincinnya. "Ketemu pas kamu diculik sama si Ale-Ale, menyebalkan itu," jawab Alex ketus saat mengingat musuh mereka. "Wah, cincin ini sakti banget ya, sudah 2 kali hilang. Pertama pas aku jatuh ke jurang, terus ketemu lagi. Kedua pas kejadian penculikan kemarin," ujar Rara takjub. "Jangan dihilangkan lagi ya, janji," tutur Alex. "Iya janji, tapi kalau keadaan darurat, terpaksa dihilangkan lagi ya, hehe," canda Rara. "Kap." Alex mengecup dahi Rara dengan penuh kasih. Iya, terserah kamu deh." Rara menghela napas lega. "Sekarang aku benar-benar percaya kalau apa yang dialami Aleara itu perbuatan pria bertopeng itu, bukan kamu." "Tentu saja, meskipun duniaku keras dan aku seorang mafia, aku tetap punya prinsip dan harga diri. Aku nggak akan melakukan hal serendah itu," tegas Alex. "Pria bertopeng itu, Victor ya namanya, rasanya aku pernah kenal, tapi wajahnya samar banget di ingatanku," gumam Rara sambil berpikir keras. "Sudah, nggak usah dipikirkan sekarang, nggak penting. Besok kita berikan pelajaran terakhir buat dia dan si Ale-Ale itu," ucap Alex dengan nada dingin. "Iya deh, gorillaku yang paling tampan," sahut Rara sambil merangkul leher Alex manja. Melihat suasana yang mulai mencair, Alex menatap Rara dengan pandangan menggoda. "Mumpung masih pagi, boleh nggak?" Rara langsung paham maksudnya. Ini di rumah sakit loh, Lex." "Nggak apa-apa, kan pintunya sudah dikunci," rayu Alex. Rara mendadak teringat sesuatu. "Aduh, aku lupa, tadi malam aku kedatangan meteor merah."
Meteor, apa hubungannya? Tanya Alex bingung. Pokoknya ada, meteor merah, mendarat, ulang Rara. Meteor kan jatuhnya ke bumi, Ra, bukan ke kamu. Alex semakin gagal paham. Maksudnya itu meteor alam, tamu bulanan. Seru Rara kesal karena Alex tidak peka. Hah, Alex bengong sejenak sebelum akhirnya tersadar. Oh alah, maksudnya itu. Iya, nggak peka banget sih. Jadi nggak boleh, ngerti. Rara cemberut. Yah, berarti, lampu merah, ya. Padahal tadi rasanya sudah dapat lampu hijau, gumam Alex lemas sambil menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya karena kecewa. Rara tertawa gemas melihat tingkah Alex yang merajuk seperti anak kecil. Utututu, kap-kap, gorillaku ngambek ya. Rara kemudian ikut berbaring dan memeluk Alex dari balik selimut, hingga akhirnya mereka berdua terlelap dalam ketenangan. Bab 153. Arur, sakit banget. Zia terbangun dengan jeritan yang memecah kesunyian. Ia meremas kepalanya kuat-kuat, merasa seolah ada ribuan jarum yang menusuk masuk ke otaknya. Rasa sakit itu begitu hebat hingga ia merasa dunianya seakan mau runtuh. Obat, aku butuh obat itu, rintih Zia. Dengan tangan gemetar, ia meraih botol di laci dan menelan isinya dengan cepat. Namun, baru beberapa detik obat itu masuk, perutnya bergejolak hebat. Hoek, Zia menutup mulutnya dan berlari kencang menuju kamar mandi. Di sana, Zia memuntahkan semua isi perutnya. Tak hanya sisa makanan, tapi semua zat kimia yang diberikan Victor pun ikut keluar. Tubuhnya seolah memberikan sinyal penolakan keras terhadap pengaruh asing tersebut. Dan di tengah rasa mual itu, potongan-potongan ingatan masa lalu mendadak berkelebat di benaknya seperti film rusak. Ra, makasih ya. Sebenarnya aku juga mau membebaskannya, tapi aku nggak berani. Ternyata kamu masih sulit melupakan dia, iya. Ayo cepat, aku sudah nggak sabar memberi pelajaran terakhir untuk pengkhianat itu. Aku benci kamu, Erik. Aku benci. Kak Ariana, jangan tinggalin Zia, Hicks. Kilasan-kilasan memori itu datang bertubi-tubi, menghantam kesadaran Zia. Ark, pergi, keluar dari kepalaku. Teriak Zia sambil menggelengkan kepala dengan frustrasi, mencoba mengusir bayang-bayang yang menyiksanya. Zia, Victor mendobrak pintu dengan raut panik. Tolong aku, kepalaku rasanya mau pecah, bisik Zia yang sudah terkulai lemas. Victor segera menggendongnya kembali ke tempat tidur dengan wajah yang tampak sangat khawatir. Tunggu di sini, aku akan ambilkan zat penenang dan pereda nyeri yang lebih kuat, ujar Victor lalu bergegas keluar. Begitu Victor menghilang, mata Zia perlahan terbuka. Anehnya, seiring dengan keluarnya obat-obatan tadi dari tubuhnya, pikirannya justru terasa sedikit lebih jernih. Ingatanku, mulai kembali. Sebenarnya racun apa yang dia berikan padaku? Gumamnya lirih. Zia mencoba memfokuskan pikirannya. Sekarang aku ingat, namaku Zia. Aku sedang di Indonesia bersama tim Rara, lalu terjadi kekacauan, dan aku diculik oleh orang bertopeng. Dan pria tadi, Victor, mantan medis di kelompok GV. Zia mengernyitkan dahi. Tunggu sebentar, seingatku, dulu nggak ada anggota medis bernama Victor, apalagi yang mengaku kekasih Anastasia. Wajahnya pun sangat asing. Zia mulai menyadari sesuatu yang besar. Dia sengaja mengacaukan ingatanku dan ingin mengendalikan pikiranku. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus pergi dari sini. Tapi, kalau aku kabur sekarang, aku nggak akan pernah tahu siapa pengkhianat yang memberikan semua informasi internal kelompok kami. Padanya, aku harus bertahan sedikit lagi, berpura-pura masih terpengaruh, sampai aku tahu siapa dalang di balik semua ini. Sementara itu, di ruangannya, Victor tampak sibuk menggeledah laci. Ia mengambil botol kecil berisi tablet racikannya sendiri. Apa dosisnya terlalu tinggi ya sampai dia bereaksi seperti itu? Aku harus lebih hati-hati, kalau sampai takarannya salah, nyawanya bisa terancam, gumam Victor lalu kembali ke kamar Zia. Minum ini racikan khusus dariku agar sakit kepalamu hilang, titah Victor sambil memberikan 2 tablet kecil. Terima kasih, jawab Zia dengan nada yang dibuat selemas mungkin. Ia memasukkan obat itu ke mulutnya, namun dengan lihai ia menyembunyikannya di bawah lidah. Tidurlah, besok pagi kamu akan merasa jauh lebih baik, ucap Victor. Zia hanya mengangguk pelan. Setelah Victor keluar dan mengunci pintu, Zia segera berlari ke wastafel dan membuang obat itu.
Hoek, aku harus segera keluar dari sini sebelum pria gila ini benar-benar menghancurkanku, bisik Zia sambil membasuh wajahnya. Ia harus menyusun rencana pelarian yang matang untuk kembali pada Rara. Keesokan harinya, tepat pukul 6 pagi. Di rumah sakit, suasana tampak sibuk. Rara dan seluruh keluarganya sudah bersiap untuk bertolak ke Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke Australia. Sudah siap, sayang? Tanya Alex sambil merangkul bahu Rara. Sudah, ayo, aku ingin segera pulang, jawab Rara mantap. Di koridor, mereka berpapasan dengan Velia yang tampak sangat bersemangat. Hai, menantu mami yang cantik, sapa Velia ceria. Hai tante, jawab Rara sedikit canggung. Mami sudah nggak sabar mau pulang ke Australia, kangen tidur di kasur empuk rumah kita. Ayo sayang, kita berangkat sekarang. Velia langsung menarik tangan Rara dengan antusias. Aduh, tunggu sebentar, tante. Rara meringis tertahan. Alex yang melihat itu langsung menatap tajam ke arah ibunya. Ia menahan tangan kanan Rara dengan protektif. Lepaskan tangan istriku. Velia tertegun. Loh, kenapa? Mami kan cuma mau ajak menantu mami jalan duluan. Tangan istriku sedang cedera, apa mami nggak lihat? Tanya Alex dengan nada dingin yang menusuk. Oh, astaga, maaf. Mami nggak tahu, mami pikir yang luka sebelah kanan, ujar Velia sambil buru-buru melepaskan genggamannya dengan raut merasa bersalah. Nggak apa-apa kok, tante, sahut Rara menenangkan suasana. Ayo pergi, ajak Alex singkat tanpa menoleh lagi. Ia merangkul pinggang Rara dengan posesif dan membawanya menuju parkiran. Papi, ayo kita juga berangkat, seru Velia sambil hendak menggandeng tangan William. Namun, William hanya menanggapi dengan gumaman dingin dan berjalan mendahuluinya. Papi, tunggu, teriak Velia kebingungan. Ia merasa ada yang aneh dengan sikap suaminya yang mendadak berubah sedingin es. Rombongan besar itu pun segera masuk ke mobil masing-masing, meluncur membelah jalanan Bali menuju bandara untuk memulai misi pencarian Zia yang sesungguhnya. 2 jam perjalanan berlalu, Rara beserta rombongan keluarga besarnya akhirnya menginjakan kaki di Jakarta. Mereka langsung menuju kediaman keluarga Abimanyu untuk memastikan Alana dan Bima bisa beristirahat dengan tenang setelah perjalanan panjang. Oma, Opa, Ayah, Ibu, kami pamit dulu ya, mau langsung ke rumah sakit, pamit Raisa mewakili yang lain. Iya, kalian hati-hati di jalan ya, pesan Alana lembut. Mereka pun segera bergegas menuju mobil. Di tengah perjalanan, suasana di dalam mobil terasa tegang. Gila ya, dari kemarin Fitri sama Alvin susah banget dihubungi. Perasaanku mulai nggak enak, celetuk Keina memecah keheningan. Sama, aku telepon berkali-kali juga nggak diangkat. Mungkin mereka lagi sibuk jagain Zia, sahut Salsa mencoba berpikir positif, meski suaranya terdengar ragu. Sibuk apa coba? Tugas mereka kan cuma memantau Zia, bukan kerja lembur, balas Keina lagi. Duh Ki, jangan bikin aku makin takut dong. Salsa mulai terlihat panik. Rara yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara, sudah, jangan berdebat. Sebaiknya kita percepat jalan kita. Sejak semalam perasaanku memang sudah nggak tenang. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi, Lutfi masih berjuang mencari keberadaan Zia. Di saat yang sama, Zia yang sudah terjaga mulai menyusun rencana. Ia keluar dari kamarnya dengan langkah pelan, mencoba mencari keberadaan sang penculik. Di mana kamar si orang aneh itu? Gumam Zia. Tok, tok, tok. Ia mengetuk sebuah pintu kayu besar. Karena tak ada jawaban, ia memberanikan diri masuk. Di sana, terlihat Victor sedang terlelap dengan nyaman di bawah selimut tebalnya. Rasanya ingin sekali aku mengakhiri semuanya sekarang, batin Zia geram. Namun, ia menahan diri demi misi yang lebih besar. Ia pun perlahan mendekati tempat tidur itu. Ngapain kamu ke sini? Tanya Victor tiba-tiba tanpa membuka matanya. Aku. Zia sempat tersentak panik. Victor bangkit dan duduk dengan tenang. Ada apa? Zia langsung mengubah ekspresinya menjadi dingin dan tajam. Aku ingin menuntut balas atas apa yang menimpa sahabatku. Mendengar itu, Victor tersenyum puas dalam hati. Bagus, sepertinya pengaruh racikanku mulai bekerja. Saatnya mencuci otaknya lebih dalam. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi ada syaratnya, ujar Victor.
Kamu harus mengikuti semua perintahku tanpa bantahan. Oke, aku terima, jawab Zia dengan senyum palsu yang meyakinkan. Bagus, sekarang bersiaplah, aku akan mengatur kepulanganmu. Di sisi lain, pencarian Lutfi membawanya ke sebuah area hutan yang sunyi. Tak disangka, ia menemukan sebuah rumah besar yang tersembunyi dengan satu mobil terparkir di halamannya. Itu mobil yang membawa Zia semalam. Gumam Lutfi. Ia segera turun dan mengendap-endap masuk. Victor yang melihat kedatangan Lutfi dari lantai atas langsung panik. Ia segera masuk ke kamar Zia. Ada orang yang mencarimu di bawah. Dia teman dari kelompok Rara. Terus aku harus gimana? Tanya Zia, pura-pura panik. Dengarkan aku, kamu akan pulang bersamanya. Bawa botol-botol ini, konsumsi 2 kali sehari. Misi balas dendammu dimulai dari sekarang, perintah Victor sambil menyelipkan 2 botol kecil ke saku baju pasien Zia. Rara sudah menganggapmu saudara, manfaatkan itu untuk menjatuhkannya dari dalam. Aku akan mengawasimu dari jauh. Zia mengangguk mantap, aku mengerti. Sesuai skenario, Victor mengikat tangan dan kaki Zia di ranjang agar terlihat seperti tawanan yang tersiksa. Begitu Victor bersembunyi, Zia langsung berteriak sekuat tenaga. Tolong, siapapun, tolong aku. Lutfi yang mendengar teriakan itu langsung berlari ke lantai atas. Brak. Pintu didobrak paksa. Lutfi terkejut melihat kondisi Zia yang terikat. Tenang, Nona, saya akan menolongmu, ujar Lutfi dalam bahasa Inggris. Zia hanya mengangguk lemas saat Lutfi melepaskan ikatannya. Tanpa membuang waktu, Lutfi membawa Zia keluar dari rumah itu. Sebelum masuk ke mobil, Zia sempat menoleh ke belakang, memberikan seringai tipis pada Victor yang mengintip dari jendela, yang dibalas dengan anggukan puas oleh sang penculik. Kembali ke rumah sakit, Rara dan teman-temannya baru saja sampai dan langsung berlari menuju kamar Zia. Namun, mereka hanya menemukan Alvin yang duduk dengan wajah muram. Di mana Zia dan Fitri? Tanya Rara cemas. Fitri sedang ditangani secara intensif karena luka di perutnya, jawab Alvin dingin tanpa menatap mereka. Lalu Zia. Dia dibawa pergi lagi, sahut Alvin lagi dengan nada datar namun penuh amarah. Sial, benar kan? Firasatku memang gak enak. Umpat Rara frustrasi. Alvin berdiri dan menatap Rara tajam. Ini semua salahmu. Kalau saja kalian tidak membawa kami ke dalam masalah kalian, ini gak akan terjadi. Alex yang tidak terima istrinya disalahkan langsung menarik kerah baju Alvin. Jaga bicaramu. Kamu yang gak becus menjaganya, kenapa malah menyalahkan Rara? Alex, sudah, lerai Rara. Alvin benar, ini memang tanggung jawab kita. Bagus kalau kamu sadar, ketus Alvin. Baru saja mereka hendak bergerak untuk mencari jalan keluar, sebuah suara lembut menghentikan perdebatan mereka. Hai. Semua menoleh serentak. Zia berdiri di sana, didampingi oleh Lutfi. Zia, Rara, Keina, dan Salsa langsung berlari memeluknya erat. Kamu nggak apa-apa, ada yang luka, siapa yang membawamu? Rentetan pertanyaan keluar dari mulut Rara. Aku nggak apa-apa kok, jawab Zia dengan senyum yang tampak dipaksakan. Alvin ikut menghampiri dan memeluknya erat. Kamu selamat, syukurlah. Namun, Zia justru mendorong pelan tubuh Alvin. Maaf, kamu siapa ya? Pertanyaan itu seketika membuat suasana menjadi beku. Rara dan yang lainnya terbelalak kaget. Jangan bercanda deh. Seru Keina panik. Maksudnya apa? Kalian siapa? Tanya Zia dengan tatapan kosong yang meyakinkan. Kamu nggak ingat Alvin? Nggak ingat Alex? Tanya Keina lagi sambil menunjuk mereka satu persatu. Zia hanya menggelengkan kepala. Gawat, dokter, tolong, teriak Keina histeris sambil berlari mencari bantuan medis. Zia pun segera dibawa ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa lebih lanjut mengenai kondisi ingatannya. Bab 154. Dokter, bagaimana kondisi teman saya? Tanya Keina, Salsa, dan Rara hampir bersamaan. Wajah mereka memancarkan kecemasan yang mendalam. Dokter menghela napas pendek sebelum menjelaskan, setelah kami periksa, Nona Zia memang mengalami amnesia parsial. Ia kehilangan ingatan tentang kejadian-kejadian yang baru saja dialaminya. Namun, seiring berjalannya waktu, ingatannya bisa pulih kembali jika rutin mengonsumsi obat dan mendapat bantuan dari kalian untuk memicu memorinya. Syukurlah kalau begitu,
ujar Keina merasa lega, setidaknya Zia tidak melupakan jati dirinya sepenuhnya. Namun, Alvin tidak bisa menahan rasa kesal dan luka hatinya. Ini semua gara-gara kamu. Tudingnya tajam pada Rara. Hei, jangan terus-menerus menyalahkan Rara. Kita semua juga tidak menyangka hal buruk ini akan terjadi, balas Keina tidak terima. Alvin tidak peduli, ia justru menunjuk Rara dan Alex dengan penuh amarah. Intinya, semua kekacauan ini bermula dari kalian berdua. Heh, siapa kamu berani membentak Rara? Tiba-tiba suara Zia terdengar tinggi dan dingin dari atas bangsal. Alvin tertegun dan mendekat dengan lembut. Zia, kamu ingat aku, kan? Aku Alvin, kekasihmu. Ia mencoba meraih tangan Zia. Zia langsung menepisnya dengan kasar. Berani sekali kamu menyentuhku. Aku bukan kekasihmu, mengerti? Pria yang aku cintai hanya Erik. Erik Keanu Samuel seorang. Jawaban Zia bagai petir di siang bolong bagi semua orang di ruangan itu. Mereka terkejut bukan main. Apa jangan-jangan, kepribadian Zia kembali ke masa lalu? Bisik mereka tak percaya. Zia yang sekarang terlihat sangat dingin, persis seperti saat ia pertama kali bergabung dengan kelompok mereka. Sekarang kalian semua pergi. Aku ingin istirahat. Dan satu hal lagi, aku ingin segera pulang ke Australia, usir Zia dengan wajah datar tanpa ekspresi. Sebaiknya kita beri dia ruang dulu, Ra. Biarkan dia tenang, ajak Keina pelan. Mereka pun mulai melangkah keluar. Sebelum Rara benar-benar pergi, Zia berujar tajam, oh, dan kamu Rara, jangan terlalu senang karena aku membantumu tadi. Aku melakukannya hanya karena tidak ingin membuat Kak Raisa kecewa. Di luar ruangan, Raisa langsung menghampiri mereka. Bagaimana keadaan Zia? Zia hilang ingatan, Kak. Sepertinya ingatannya kembali ke masa awal dia bergabung dengan kita. Sikapnya juga berubah drastis jadi sangat tertutup dan dingin, jawab Rara yang merasa sangat terbebani. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Biar kakak yang bicara dengannya nanti, ujar Raisa mencoba menenangkan. Rara hanya bisa tersenyum getir. Di dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah karena merasa terlalu lemah menjaga sahabatnya sendiri. Alex yang menyadari kegelisahan itu segera merangkul bahu Rara. Sudah, jangan menyalahkan dirimu. Ini bukan salahmu, ini salahku karena membiarkan benalu itu tetap berkeliaran, bisik Alex menenangkan. Aku ingin melihatnya. Aku ingin memastikan keadaannya, ajak Rara yang juga merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa Aleara. Mereka pun berjalan menuju ruang inap Aleara yang terletak tidak jauh dari sana. Namun, baru saja mendekati pintu, terdengar teriakan histeris yang memilukan. Arur, nggak mungkin. Bayiku, di mana bayiku? Teriak Aleara. Sontak mereka semua terperanjat dan langsung masuk ke dalam ruangan. Ada apa, dok? Tanya Rara panik. Nona Aleara, ucapan dokter terputus karena Aleara langsung menyerang secara verbal. Kamu pelenyap, kamu yang mengakhiri masa depan anakku. Pergi kamu, aku benci kamu, pria tidak bertanggung jawab. Aku benci kamu, teriak Aleara sambil melemparkan bantal dan benda apapun yang terjangkau ke arah Rara. Aku pastikan kamu merasakan kepedihan yang sama. Aku harap kamu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan memiliki keturunan selamanya. Hidupmu akan penuh penderitaan karena sudah merenggut buah hatiku. Aleara terus meluapkan amarah dan kesedihannya dengan kata-kata yang menyakitkan. Suster, segera berikan tindakan agar dia lebih tenang. Perintah dokter. Suster pun segera menyuntikkan obat penenang hingga perlahan Aleara terkulai lemas dan tertidur. Rara berdiri terpaku, tubuhnya bergetar. Apa buah hatinya pergi karena aku? Bukan begitu, Nona. Mari, silakan ikut saya ke ruangan. Saya akan menjelaskan kondisi sebenarnya kepada Anda berdua, ujar dokter dalam bahasa Inggris. Alex memeluk Rara erat, berusaha memberikan kekuatan. Tenang, ini bukan salahmu. Tapi dia bilang aku pelakunya, isak Rara lirih. Itu hanya emosi sesaat. Ayo, kita dengar penjelasan dokter dulu, ajak Alex sambil membimbing Rara keluar dari ruangan yang penuh ketegangan itu. Keina yang melihat mereka pergi hanya bisa bertanya-tanya penuh rasa ingin tahu, ada apa sebenarnya. Nanti aku jelaskan semuanya, jawab Alex singkat sebelum menghilang di balik lorong rumah sakit. Sesampainya di ruangan dokter. Bagaimana kondisinya, dok? Tanya Alex membuka percakapan dengan nada serius. Dokter menghela napas, raut wajahnya tampak berat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, calon buah hati Nona Aleara memang tidak bisa diselamatkan. Tapi, dokter menjeda ucapannya sebentar. Tapi apa, dok? Tanya Alex mendesak. Ternyata ada masalah kesehatan lain, yaitu sebuah benjolan besar di dalam perut Nona Aleara. Itulah mengapa kami harus segera mengambil tindakan operasi semalam setelah mendapat izin dari Tuan Alvin. Faktanya, calon bayinya yang berusia 3 bulan itu sebenarnya sudah tiada sejak 2 minggu lalu di dalam kandungan. Semalam, kami baru saja mengeluarkan semuanya, jelas dokter dengan detail. Alex mengerutkan kening. Loh, bukannya baru beberapa hari? Tidak, Tuan. Kandungannya sudah memasuki bulan ketiga. Karena ditambah dengan benjolan kista yang besar, Nona Aleara terlihat seolah sedang hamil besar, jawab dokter. Lalu, apa yang menyebabkan semuanya berakhir seperti ini? Tanya Alex lagi. Dokter menjelaskan, kondisi ini dipicu karena Nona Aleara terlalu banyak beban pikiran, stres yang berlebihan, kelelahan fisik, dan gaya hidup yang kurang terjaga bersama pasangannya. Rara yang sedari tadi terdiam akhirnya bersuara, apa kami boleh melihatnya, dok? Tentu, mari ikut saya, jawab dokter. Mereka pun melangkah menuju sebuah ruangan khusus. Inilah dia, ujar dokter sambil memperlihatkan sesosok kecil yang sangat mungil, seukuran buah alpukat, yang dibaringkan di dalam ruang observasi khusus. Rara menatap sosok kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Dia sangat manis. Tanpa sadar, butiran bening jatuh membasahi pipinya. Kamu jauh lebih disayangi oleh Tuhan di sana, bisik Rara pelan sambil menghapus air matanya. Bayinya harus segera diistirahatkan dengan layak. Apakah Nona sudah menentukan lokasinya? Tanya dokter. Bisa tolong tunggu sampai ibunya tersadar. Aku rasa dia berhak melihat buah hatinya untuk terakhir kali, pinta Rara. Baik, Nona, jawab dokter setuju. Setelah itu, mereka kembali menemui Keina dan teman-teman lainnya. Alex pun menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi. Keina mendengus pelan, sepertinya Aleara benar-benar sudah kehilangan arah. Kesehatan mentalnya terganggu. Aku akan memastikan dia kembali ke pelukan kedua orang tuanya, sahut Alex tegas. Baguslah kalau begitu, ujar teman-temannya setuju. Salsa kemudian memberitahu, oh iya, Fitri sudah sadar sepenuhnya. Aku akan menemuinya, kalian tunggu di sini saja ya, ujar Rara. Ia pun melangkah menuju kamar inap Fitri. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah mendingan? Tanya Rara saat masuk ke kamar. Fitri tampak sedikit terkejut. Ah, iya, Ra. Sudah jauh lebih baik. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi harus mengalami semua ini, ucap Rara penuh penyesalan. Nggak apa-apa, Ra. Aku juga minta maaf karena gagal menjaga Zia waktu itu, balas Fitri merasa tidak enak. Jangan dipikirkan, Zia sudah kembali tadi pagi meski ada sedikit kendala. Terima kasih kamu sudah mempertaruhkan segalanya demi melindunginya, tutur Rara tulus. Syukurlah kalau dia selamat. Sama-sama, Ra. Nanti sore rencananya aku akan kembali ke Australia. Kamu mau ikut sekarang atau nanti? Tanya Rara menawarkan. Kalau itu, aku harus tanya pendapat ayah dan ibu dulu ya, jawab Fitri. Baiklah, aku keluar dulu ya, pamit Rara yang langsung diangguki oleh Fitri. Di depan teman-temannya, Rara berpamitan sebentar. Aku pergi dulu ya, nanti kembali lagi sambil bawa makanan. Aku temani ya, tawar Alex. Nggak usah, kamu di sini saja jaga yang lain, jawab Rara singkat lalu pergi. Rara ingin menenangkan diri sejenak. Ia berjalan menuju restoran dekat rumah sakit. Meskipun bicaranya masih sedikit kaku dalam bahasa Indonesia, ia sudah jauh lebih lancar sekarang. Bisa tolong antarkan pesanannya ke rumah sakit? Tanya Rara kepada pelayan. Tentu bisa, Nona. Tolong siapkan semua menu terbaik untuk pasien atas nama Zia Amanda Dalton dan Fitri Andriana Bahron. Saya bayar lewat transfer bank, dan ini ada tambahan tip untuk Anda, ujar Rara sambil memberikan uang senilai $100 Australia. Setelah urusan selesai, ia segera pergi. Rara sedang ingin menyendiri untuk menghilangkan beban pikirannya. Namun, ia tidak kembali ke ruang perawatan, melainkan menuju taman belakang rumah sakit yang sepi. Di sana, Rara mengeluarkan sesuatu dan mulai menghisapnya dalam-dalam untuk melepas penat. Tanpa ia sadari, Alex sedari tadi mengikutinya dalam diam. Hei,
Sudah cukup. Sekarang buang itu, tegur Alex saat melihat Rara sudah menghabiskan 2 batang tembakau. Kenapa kamu ke sini? Tanya Rara tanpa menoleh. Tentu saja untuk menjaga dan menemani Gu Minhoku, jawab Alex sambil duduk di sampingnya. Oh, sahut Rara pendek. Sudah, jangan diteruskan. Ini area rumah sakit, nggak boleh ada asap, ujar Alex sambil merebut benda itu beserta bungkus dan pemantiknya. Cek, balikin. Jangan bikin aku kesal, gerutu Rara. Gu Minho, ini nggak baik buat kesehatanmu, apalagi kamu cewek, ucap Alex lembut. Ia menarik Rara ke dalam dekapannya, menyandarkan kepala gadis itu di dada bidangnya sambil mengusap rambutnya pelan. Bukannya kamu juga sering, sindir Rara. Itu beda ceritanya, elak Alex sambil tersenyum tipis. Rara memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan Alex. Aku capek, Lex capek banget, bisiknya pelan sambil melamun menatap kosong ke depan. Bab 155. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Rara, Zia, dan teman-temannya sudah berkumpul di kediaman keluarga Abimanyu untuk berpamitan. Liburan yang seharusnya penuh tawa harus berakhir lebih cepat karena situasi yang tidak menentu. Oma, Opa, Ara pamit pulang ke Australia ya. Maaf banget liburannya harus tertunda. Oma sama Opa jaga kesehatan ya di sini, ujar Rara tulus sambil memeluk Alana dan Bima bergantian. Kamu juga hati-hati di jalan ya, sayang. Jaga diri baik-baik, dan semoga cepat kasih Oma kabar gembira soal cucu, goda Alana sambil tersenyum. Rara tertawa kecil, pipinya sedikit merona. Duh Oma, kalau soal itu nanti dulu deh. Oma kan tahu Ara masih harus fokus sekolah. Oma setia menunggu lo, sahut Alana lagi. 2 tahun lagi ya, Oma. Jawab Rara sebelum akhirnya mereka semua berpamitan dan bergegas menuju bandara. Sementara itu, Fitri dan keluarganya memutuskan untuk tinggal di Indonesia beberapa hari lebih lama sebelum menyusul kembali ke Australia. Beberapa jam kemudian, mereka sudah berada di dalam pesawat yang membelah langit menuju Australia. Suasana kabin terasa tenang, namun pikiran beberapa orang di dalamnya tidak demikian. Aku penasaran gimana kondisi markas sekarang, gumam Keina memecah kesunyian. Jujur, perasaanku mulai nggak enak, sahut Salsa gelisah. Sama, apalagi ada si pembuat onar itu di sana, tambah Keina lagi. Fano yang mendengar obrolan mereka segera menyela, ini sudah malam, sebaiknya kalian istirahat. Iya, Bang, jawab mereka kompak. Keina kemudian menoleh ke arah Zia yang duduk menyendiri. Zia, mau tidur bareng kita enggak? Enggak, makasih, jawab Zia dingin tanpa menoleh sedikit pun. Ia memilih memejamkan mata, menjauh dari kerumunan teman-temannya. Bahkan Alvin, yang berkali-kali mencoba mendekat, ditolaknya mentah-mentah. Tidurlah, besok pasti agenda kamu padat, bisik Alex lembut pada Rara. Rara hanya bergumam pelan sebelum terlelap. Di seberang kursi Zia, Alvin terus memperhatikannya dalam diam. Hatinya terasa perih melihat perubahan sikap Zia yang begitu drastis. Tolong, lirik aku sekali saja, Si. Hatiku rasanya sesak kalau kamu bersikap asing begini, batin Alvin pedih. Ia merindukan Zia yang cerewet dan selalu memperhatikannya. Kenapa denganku? Apa aku benar-benar jatuh hati, atau hanya rasa simpati? Alvin bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ia kemudian menatap Rara yang tertidur di samping Alex. Alex yang merasakan tatapan itu langsung membalasnya dengan pandangan tajam penuh proteksi. Cih, posesif sekali, batin Alvin sambil membuang muka ke arah jendela. Hubungan antara Alex dan Alvin memang sedikit merenggang belakangan ini, meski mereka sudah bersahabat sejak masa sekolah hingga kini bekerja bersama. Sementara itu, di markas besar GV di Australia, suasananya sangat kontras. Musik berdentum keras dan tawa pecah di mana-mana. Mereka sedang berpesta pora. Yuk, mari kita rayakan kebebasan ini sebelum para bos kembali. Seru Kevin sambil mengangkat gelas tinggi-tinggi. Sekarang aku sudah resmi jadi bagian dari keluarga GV, ayo kita berpesta. Teriaknya lagi. Bersulang, sahut yang lain sambil mengadu gelas berisi minuman sari buah fermentasi. Di sana ada Alvaro, Kevin, Rizky, Kenzo, Daniel, Ervan, dan seluruh anggota lainnya yang tampak kehilangan kendali hingga pagi menjelang. 11 jam berlalu.
Pesawat mendarat dengan mulus di Australia tepat pukul 6 pagi waktu setempat. Ayo anak-anak, bangun. Kita sudah sampai, Saskia membangunkan mereka dengan lembut. Selamat pagi, sahut Keina dan Salsa sambil meregangkan otot. Setelah turun dari pesawat, 5 mobil sport mewah sudah menunggu mereka di area penjemputan. Ma, Pa, kalian pulang duluan saja ya. Kami mau mampir ke markas sebentar, ujar Rara. Baiklah, hati-hati ya sayang, jawab Saskia. Mobil orang tua Rara pun melaju menuju rumah, sementara 4 mobil lainnya melesat kencang menuju markas GV. Sesampainya di sana, CEKIT. Ada apa ini? Keina terbelalak melihat puluhan motor dan mobil terparkir sembarangan hingga menghalangi jalan masuk. Wah, ini benar-benar keterlaluan, gerutu Keina kesal sambil keluar dari mobil. Salsa pun menyusul dengan wajah yang sudah merah padam karena marah. BRUK. Keina dan Salsa menendang pintu utama markas dengan keras. Di dalamnya, terlihat pemandangan yang kacau, puluhan orang tergeletak tidur sembarangan di lantai. Bau apa ini? Menyengat sekali. Keina menutup hidungnya karena aroma, cairan pesta, yang memenuhi ruangan. Sial, aku jadi malas masuk kalau kondisinya begini, keluh Salsa. Bangun kalian semua, teriak Rara dengan suara menggelegar. Auranya mendadak berubah sangat dingin dan menakutkan, membuat semua yang tertidur langsung tersentak kaget dan berdiri tegak dalam sekejap. Berani sekali kalian mengubah markas ini jadi tempat pembuangan sampah. Bentak Rara. Maafkan kami, Ketua. Seru mereka sambil membungkuk dalam-dalam. Bangunkan mereka yang di dalam. Perintah Rara tajam. Sebagian anggota segera berlari membangunkan Kevin dan teman-temannya. Woi, siapa sih yang berani ganggu tidur gue? Teriak Kevin kesal sambil berjalan gontai. Biur. Rara menyiram wajah Kevin dengan sebotol air mineral. Bangun. Aduh, sialan. Kevin berteriak kaget, namun seketika ia membeku saat melihat sosok Rara berdiri di depannya dengan tangan bersedekap. Mau bilang apa tadi? Tanya Rara dengan tatapan menusuk. Enggak, bos, itu. Kevin mendadak gugup. Semuanya, berbaris. Titah Rara tegas. Aku mau tempat ini kembali bersih berkilau dalam waktu 1 jam. Jangan sampai ada satu butir debu pun yang tersisa. Cepat kerjakan, aku akan mengawasi kalian dari taman belakang. Siapkan juga makanan yang enak, dan jangan pakai lama. Mengerti? Tambah Keina tak kalah galak. Mengerti, Ketua, jawab mereka serempak. Kevin mengusap wajahnya yang basah dengan frustrasi. Sial, Faro, bantu aku. Hoam, aku masih mengantuk. Kamu saja yang beresin, sahut Alvaro santai sambil berlalu menuju kamarnya. Awas kamu ya, gerutu Kevin. Tiba-tiba Rizky keluar dari kamar mandi dengan wajah bingung. Ada apa ini? Bukannya tadi kalian masih tidur? Tidur apanya? Cepat ambil sapu, bentak Kevin sambil melempar sapu ke arah Rizky. Dengan terpaksa, seluruh anggota GV pun mulai bekerja bakti membersihkan kekacauan yang mereka buat sendiri.